Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Jadi gak betuli mereka ketika Al-Quran dibacakan. Wa asarun najwal ladina dzalamu, dan mereka merahasiakan pembicaraan di antara orang-orang yang zalim. Mereka malah berbicara di belakang Nabi, berbisik-bisik. Hal hadza illa basyarum mislukum. Apakah ini akan kita ikuti Al-Quran ini? Padahal Nabi Muhammad itu hanya manusia seperti kalian. Intinya mereka menganggap lebih tinggi, sombong, merendahkan terhadap Nabi dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Apa ta'tu nasihro wa antum tubsirun. Apakah kalian akan beri sihir dan kalian menyaksikannya? Memang ini yang mengikuti Nabi sudah lumayan banyak, tapi tidak banyak sekali ya. Tapi ada orang-orang yang mengikuti Nabi, sehingga menganggap mereka, orang yang mengikuti Al-Quran itu kena sihir. Dan katanya, tuh lihat, itu orang-orang yang kena sihir. Menganggap Al-Quran itu sebagai sihir. Di satu sisi juga supaya orang itu menjauh dari Al-Quran. Jangan dengarkan Al-Quran, kata mereka, karena berbahaya. Nanti kamu bisa ikut. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh. Katakanlah, Tuhanku mengetahui ucapan kalian di langit dan di bumi. Mereka sembunyi-sembunyi itu bicara di belakang Nabi. Mereka gak mau terang-terangan menentang terhadap Nabi di depan. Karena walaupun bagaimana, Nabi juga orang yang cukup berpengaruh. Dia adalah keturunan dari Abdul Muthalib, pemimpin mereka. Jadi mereka tidak mau di depan, tapi di belakang mereka bisik-bisik merendahkan terhadap Nabi. Maka kata Nabi, Allah mengetahui. Artinya Nabi juga tahu apa yang mereka lakukan di belakang Nabi. Tidak bisa mereka membohongi, bersembunyi. Wa huwa samiul alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dan Allah mengetahui bahwa mereka sebenarnya menentangnya, meragukannya. Mereka bimbang sebenarnya terhadap Al-Quran ini. Dan ini adalah konsekuensi dakwah. Dakwah itu penuh dengan penolakan pada awal. Padahal apa yang dibawa oleh para petugas dakwah itu adalah kebenaran. Tapi ini tantangannya. Untuk melakukan perubahan ada satu proses, yaitu penentangan. Ini adalah sunatullah. Bal qalu aduqasu ahlamin. Bahkan mereka berkata Al-Quran ini adalah mimpi-mimpi yang kalut. Artinya, ini hanya impian Nabi Muhammad, impian yang gak benar, hanya bunga-bunga tidur. Padahal banyak kemajuan di dunia itu berasal dari impian. Ada merek mobil, apa itu, yang ada kata dreamnya, merek-merek yang berhubungan dengan impian. Jadi mereka juga menuduh, ini hanya impian Nabi Muhammad aja. Bagaimana katanya, kan ada sebuah kemajuan, ada kebangkitan dengan Al-Quran. Ini impian aja. Balif tarohu, malah diada-adakannya. Jadi menurut mereka Al-Quran ini hanya buat-buatan Nabi Muhammad saja. Jadi mereka juga bimbang sebenarnya. Dan mereka tidak sepakat, tidak bisa menentukan sebenarnya Al-Quran itu apa. Karena Al-Quran itu sebenarnya kebenaran, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Bal huwa syairun, bahkan dia sendiri seorang penyair katanya. Jadi sekali-kali menganggap Nabi itu pemusik atau penyair, orang yang suka nyanyi gitu, tukang nulis syair gitu. Jadi itulah kebimbangan mereka, keadaan pada waktu itu ketika Nabi masih di dakwah di Mekah. Falyatina biayatin kama ursilal awwalun. Maka datanglah suatu mukjizat seperti telah diutus Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi mereka tidak mau menerima Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran. Mereka inginnya langsung diturunkan siksa, bukti bahwa Nabi itu adalah Rasul. Nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti unta Nabi Soleh, seperti banjir pada zaman Nabi Nuh. Mereka menantang itu. Jadi sebenarnya tidak percaya, karena tentu mereka tidak mau juga diturunkan bencana kepada mereka. Intinya karena menentang mereka. Mereka meremehkan apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Mereka tidak menganggap Al-Quran itu wahyu dari Allah. Mereka menganggap Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, mimpi-mimpi Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah sebagai seorang, tidak ubahnya sebagai seorang penyair. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.